Bekerja di wilayah pedalaman mungkin bukan menjadi impian banyak orang. Ya, namun ini tak berlaku bagi Amira Abdat, seorang dokter spesialis kandungan yang mengabdikan dirinya untuk masyarakat di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Simak sosok Amira, peraih Liputan 6 Awards 2024 kategori kesehatan berikut ini. Bisa bermanfaat untuk banyak orang, menjadi cahaya dalam gelap, terang dalam kelam, dan harapan dari sekian banyak keputusasaan. Sejak pagi, pasien ibu hamil terus berdatangan ke RSUD Fakfak untuk memeriksakan kehamilannya. Di RSUD itu hanya ada satu-satunya dokter spesialis obstetri dan ginekologi atau spesialis obgyn, Amira Abdat. Dokter asal Bogor, Jawa Barat ini sudah menetap dan mendedikasikan hidupnya untuk para ibu hamil di Kabupaten Fakfak. Akhirnya sampai ke Fakfak, saya menjadi dokter umum di pelosok Fakfak ya, di puskesmas, dari puskesmas ke puskesmas melayani masyarakat keliling waktu itu, dari perahu ke perahu membawa obat. Dan saya banyak menangani perempuan-perempuan, dari mulai perempuan muda, usia tua, perempuan hamil, sampai anak-anak perempuan di bawah umur yang mengalami kekerasan seksual. Disitulah saya berniat, suatu saat nanti saya akan melanjutkan pendidikan sekolah obgyn dan saya akan kembali ke sini untuk mensejahterakan para perempuan di Fakfak yang saat itu susah banget aksesnya untuk mendapat pelayanan di bidang kandungan dan kebidanan. Selama bertugas di Fakfak, Amira banyak menangani perempuan yang mengalami kehamilan berisiko. Perempuan yang mengalami kekerasan seksual. Mirisnya lagi, kebanyakan dari perempuan ini berusia lanjut atau di bawah umur. Fakfak ini kan daerah di ujung timur Indonesia, kabupaten kecil yang berisi totalnya sekitar 98.000 jiwa dan 44.000-nya adalah perempuan. Nah, tentu dengan keterbatasan kabupaten kecil ini, susah banget untuk pasien itu mendapat fasilitas kesehatan dan dengan ekonomi yang menengah ke bawah. Tentunya apabila saya berada di Fakfak, saya akan lebih dibutuhkan dan bermanfaat untuk orang banyak dibanding tentunya apabila saya bekerja di luar atau di kota besar yang sudah banyak akses mereka untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal. Agar para ibu hamil mau memeriksakan kehamilannya di tempat pelayanan kesehatan, Amira menginisiasi gerakan Jemput Bola. Ya, Amira dan timnya sering mengunjungi pasien-pasiennya yang tak terjangkau puskesmas. Bahkan, ia dan timnya rela menghabiskan waktu selama berjam-jam untuk melewati perjalanan laut. Jadi sebenarnya gerakan jemput bola yang kami lakukan ini adalah adopsi yang murni saya dapatkan dari guru-guru saya selama pendidikan obgyn FK UNER. Beliau selalu berpesan, kalau kamu tugas di daerah, jangan lupa selesaikan masalah dari hulunya sampai ke hilir. Dan apa sih yang mau kita lakukan di hulu selain kita mengetahui secara langsung di lapangan apa yang mereka butuhkan dan apa yang bisa kita berikan. Caranya adalah dengan cara melakukan gerakan jemput bola. Pelayanan door to door, heart to heart, skin to skin. Melayani dengan cara mengetuk rumah, dengan hati dan sentuhan kasih. Jadi kita datang bukan sebagai orang lain, tapi sebagai keluarga yang mencintai mereka dan ingin memperlakukan mereka dengan selayak-layaknya. Yang pertama yang kita lakukan adalah USG kehamilan. Jadi kita selalu bawa USG, naik perahu dengan ombak yang tinggi, baik jalur darat pun, jalur gunung pun selalu kita bawa USG. Terus kemudian IVA test, pemeriksaan deteksi dini kanker serviks. Ya, semua kita lakukan itu dari rumah ke rumah, dan kalau di rumah itu nggak ada listrik, kita bawa jet set sendiri. Kita bawa minyak untuk menggerakkan USG-nya. Itu kita kolaborasikan. Jadi artinya sudah ada warga yang menyiapkan tempatnya di rumah-rumah untuk kita kumpulkan ibu-ibu hamilnya atau ibu-ibu yang mau periksa IVA testnya. Kita berikan edukasi pada anak di situ. Pertama, pintar, bagus. Ambil pertama harus Menjalani peran sebagai dokter spesialis kandungan di wilayah pedalaman bukanlah hal yang mudah. Warga, khususnya ibu hamil, sempat menolak kedatangan Amira. Alasannya, mereka terbiasa datang ke dukun daripada tempat pelayanan kesehatan. Tentunya kepercayaan ya, karena biasanya kan ketika kita mulai berjalan program ini, kita mulai datang ke pasien dari rumah ke rumah, biasanya untuk pasien-pasien akan merasa bahwa sebelumnya saya nggak pernah USG kehamilan kok dok, dan aman-aman aja. Sebelumnya saya melahirkan di rumah nggak ada masalah. Nah sekarang kan kita mau membuat pasien percaya bahwa kehamilan yang nggak pernah dilakukan pemeriksaan atau nggak ada antenatal care, tentu resiko untuk kematian ibu dan bayi lebih tinggi. Apalagi ibu-ibu yang kehamilannya
tidak mau melakukan persalinan di vaskes. Yang paling aman, yang paling steril ya tentunya di vaskes. Nah itu yang membuat saya juga tertantang, yang pada akhirnya dengan gerakan kita yang continuity ini membuat mereka mulai percaya dan mau loh kita ajak untuk periksanya harus di puskesmas, lahirannya harus di puskesmas, nggak boleh di rumah lagi, nggak boleh perut diurut-urut karena nanti resikonya besar, ari-ari bisa lepas, bisa perdarahan, bisa meninggal ibu dan bayinya. Seiring berjalannya waktu, pelayanan door to door, heart to heart membuahkan hasil. Banyak dari ibu hamil sudah teredukasi. Karena dokter Amira dia baik, terus ramah kepada ibu-ibu hamil. Biar ibu-ibu hamil itu dia kurang darah, anemia atau barang apa begitu. Mungkin ibu anak bagaimana kah. Dia tidak pernah marah. Malah dia tegur dengan baik, sopan. Dokter itu luar biasa, terus dibikin hiburan untuk ibu-ibu. Jadi ibu-ibu tidak stres. Biar di rumah stres dengan anak-anak banyak, tapi datang sini ketemu dokter Amira langsung segar. Saya langsung kasih tahu ibu hamil yang baru mau hamil-hamil ini. Saya bilang sekarang ketemu punya dokter itu luar biasa. Dia bukan hanya melahirkan saya, tapi dia akan datang kunjungi kita di setiap kampung. Jadi mari, kita yang baru hamil, bahkan yang mau melahirkan pun, kita apapun dia punya buat, dia mau kegiatan atau ini, kita datangi dia. Apalagi yang belum pernah USG, kita langsung ke dokter saja. Jadi kemarin ada masal dokter datang, itu saya arahkan mama ibu hamil, bahkan bapak-bapak lansia, ibu-ibu lansia untuk datang. Langkahnya untuk membantu para perempuan di Fak-Fak tak berhenti sampai di situ saja. Amira juga aktif mengedukasi seputar seks dan kehamilan di platform media sosialnya. Dewasa, lansia, ibu hamil yang mau IFATES, edukasi anak di bawah umur yang perlu pendidikan seks sejak dini, semuanya usia produktif yang mau calon pasangan menikah semuanya akan datang ke Puskesmas Karas. Ia berharap banyak dokter yang lebih peduli lagi dengan masyarakat yang berada di wilayah pedalaman dan semakin banyak masyarakat yang teredukasi akan pentingnya kesehatan reproduksi. Jadi dokter itu niatnya untuk menolong dan bermanfaat bagi banyak orang. Kita sebagai dokter harus bersyukur sudah diberikan ladang ibadah yang luas ya. Insya Allah kalau kita bekerja dengan ketulusan dan keikhlasan maka rezeki pun akan mengikuti. Ingat, rezeki tidak hanya berupa finansial. Ada kesehatan, kebahagiaan, punya banyak kawan, dan kemudahan dalam segala urusan. Itu yang paling penting. Jadi, jadilah dokter yang excellent with variety. Dokter yang tidak hanya unggul dalam pendidikan, tapi juga harus punya etika dan moral. Karena etika dan moral adalah landasan dari keberhasilan.